Halo anak-anak kelas 11, selamat siang, selamat berjumpa dengan saya dalam bidang studi seni rupa. Nah, harapan saya semoga anak-anak hari ini sehat, kemudian fit, kemudian siap mengikuti pelajaran seni rupa hari ini. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang apresiasi seni rupa. Ini adalah materi seni rupa bab pertama di kelas 11. Namun sebelum anak-anak mengikuti materi berikutnya, silakan para siswa tekan like dan subscribe. Syukur-syukur bisa menulis komen sehingga saya selalu bisa memperbaiki materi yang saya sampaikan untuk kelas 11. Oke, selamat mengikuti materi yang akan kami sajikan ini. Nah, para siswa, mungkin para siswa bertanya, apakah apresiasi seni rupa itu? Dan saya yakin para siswa sudah pernah melakukan, antara lain melihat, mengamati sebuah karya seni lukis sehingga timbul kesan bagus sekali dan luar biasa. Nah, kali ini saya akan membahas bab mengenai penilaian sebuah karya seni. Pernahkah secara sadar atau tidak sadar kamu melakukan apresiasi seni rupa terhadap suatu karya? Mungkin di ruang kelas, mungkin di ruang pameran, mungkin di galeri dan lain sebagainya. Mengapresiasi karya seni adalah menilai atau memberikan penghargaan terhadap karya seni tersebut. Karena di dalam karya seni terkandung unsur keindahan yang bisa dinikmati oleh kita semua. Para siswa, mari kita simak pengertian apresiasi seni rupa. Apresiasi seni rupa adalah aktivitas mengindra karya seni rupa, merasakan, menikmati, menghayati, dan menghargai nilai-nilai keindahan dalam karya seni, serta menghormati keberagaman konsep dan variasi artistik eksistensi dunia seni rupa. Jadi saat Anda melakukan apresiasi, berarti Anda merasakan, menikmati, menghayati, dan menghargai nilai-nilai keindahan dalam karya seni rupa. Di sebelah itu ada gambar dua orang siswa sedang mengamati sebuah karya seni. Di dalamnya mungkin juga merasakan, menikmati, menghayati, dan menghargai karya seni yang ada di dalam galeri seni rupa. Bentuk apresiasi seni rupa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah apresiasi secara langsung. Artinya, anak-anak melakukan penilaian terhadap karya yang dilakukan berhadapan langsung dengan hasil karya seni. Jadi bukan lewat media, tetapi benar-benar berhadapan langsung dengan karya seni yang ada. Kalau kita melihat gambar di sebelah, ini ada seorang yang melakukan penilaian terhadap karya seni dan karya seni tersebut dilihat secara langsung. Untuk apresiasi seni yang kedua adalah apresiasi tidak langsung. Artinya, para siswa melakukan penilaian terhadap karya seni bukan berhadapan langsung dengan karya seni, tetapi dengan bantuan media. Contohnya,
melalui buku, mungkin buku katalog seni, kemudian melalui foto yang isinya dokumen tentang seni, kemudian ketiga melalui media cetak, majalah, tabloid, dan lain sebagainya, atau bahkan mulai melakukan penilaian dengan internet. Nah, kalau kita melihat gambar di sebelah, ini adalah ada orang melihat karya seni lukis yang ditampilkan melalui foto. Para siswa, apakah tujuan dan manfaat saat para siswa melakukan apresiasi seni? Nah, mungkin anak-anak sering melihat atau sering berkunjung ke galeri seni, tapi tidak tahu tujuan dan manfaatnya. Baiklah, kita bahas tentang tujuan. Saat para siswa melakukan apresiasi seni, itu tujuannya adalah mengembangkan kreasi dan estetika. Jadi setelah melihat karya yang dipamerkan, lalu timbul semangat, wah saya akan menambah kreasi saya, wah saya akan menambah keindahan karya saya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, penyempurnaan dari karya seni itu sendiri. Wah, karya saya kok kurang ini, karya saya kok kurang itu, dan lain sebagainya. Lalu melakukan penyempurnaan. Lalu manfaatnya apa bagi para siswa melakukan apresiasi seni? Yaitu sebagai sarana untuk melakukan penilaian, kemudian penikmatan, lalu empati, hiburan, serta edukasi. Jadi saat melihat sebuah karya seni, itu banyak manfaat yang diperoleh, terutama adalah edukasi atau pembelajaran, sehingga bisa melakukan dari yang kurang baik menjadi baik, sangat baik, dan lain sebagainya. Menurut Brand G. Wilson, apresiasi seni memiliki 3 domain atau 3 ruang. Yang pertama adalah perasaan atau feeling. Jadi hubungannya dengan perasaan ada di dalam. Terkait dengan perasaan, keindahan, misalnya yang pertama adalah kagum. Bagaimana orang atau bagaimana ekspresi kagum saat melihat sebuah karya seni. Wah. Kemudian yang kedua adalah senang. Saat melihat karya seni menjadi gembira, menjadi senang, menjadi perasaannya luar biasa. Kemudian yang ketiga takjub. Waduh, hebat, luar biasa, sip, dan lain sebagainya. Inilah perasaan yang pertama, yaitu feeling, berhubungan dengan yang ada di dalam hati para siswa. Para siswa setelah timbul perasaan kagum, kemudian senang, kemudian takjub saat melihat sebuah karya seni, dalam hati pasti melakukan sebuah penilaian. Nah, ini adalah merupakan domain yang kedua. Penilaian karya seni rupa tentunya berdasarkan standar estetika masing-masing, wawasan masing-masing, kemudian pengalaman pribadi masing-masing. Saya yakin antara orang yang satu dengan orang yang lain saat melakukan penilaian pasti tidak sama. Misalnya, menurut A setelah melihat karya seni bisa mengatakan bagus, menurut si B sangat bagus, tetapi menurut si C belum tentu dia mengatakan itu. Mungkin mengatakan tidak bagus dan lain sebagainya. Nah, dalam penilaian itu ada penilaian intrinsik sama nilai ekstrinsik. Apa itu nilai intrinsik? Yaitu nilai yang ada dalam bentuk karya seni yang berbentuk fisik. Kemudian nilai sebuah karya seni dalam unsur seninya. Waktu kelas 10 anak-anak sudah mempelajari unsur karya seni rupa yang meliputi garisnya bagaimana, kemudian bidangnya bagaimana, warnanya bagus apa tidak, kemudian gelap terangnya bagaimana.
dan lain sebagainya. Kemudian nilai ekstrinsik adalah nilai yang ada di luar karya seni estetika tersebut. Meliputi apa saja? Yaitu meliputi simbolisnya, kemudian perasaan atau harapan. Karya seni lukis yang baik itu mempunyai pesan. Pesannya apa? Oh, pesannya sedih. Jadi lukisan itu menggambarkan perasaan sedih. Kemudian bisa juga simbol. Simbolnya tentang apa? Lukisan itu dibuat menyimbolkan apa? Atau simbol apa dan lain sebagainya. Inilah dalam penilaian sebuah karya seni. Domain yang ketiga adalah empati. Apa itu empati? Adalah perasaan yang terkait dengan sikap hormat terhadap dunia karya seni rupa, termasuk juga hormat pada profesi perupanya atau orang yang melakukan dalam pembuatan karya seni. Misalnya saja adalah pelukis, kemudian yang kedua adalah pematung, dan yang ketiga adalah pengrajin. Jadi melakukan sikap hormat bukan hanya dalam dunia seni rupa, tetapi juga termasuk dalam profesi perupanya. Inilah yang dimaksud dengan empati. Ada 3 tahapan dalam melakukan sebuah apresiasi seni. Misalnya para siswa berhadapan dengan karya seni atau sedang berhadapan dengan karya seni, yang dilakukan pertama kali adalah pengamatan objek. Pengamatan bukan hanya menggunakan satu indera saja, tetapi juga mengikut sertakan pemberdayaan seluruh pribadi. Sehingga ketajaman pengamatan masing-masing individu tergantung oleh pengetahuan, perasaan, keinginan, pengalaman, dan anggapan seseorang. Kalau kita melihat gambar di sebelah, ini adalah 2 orang yang sedang mengamati sebuah karya seni. Di sini mungkin tidak hanya melakukan pengamatan dengan satu indera saja, tapi seluruh pribadi tertuang di situ dalam menikmati sebuah karya seni. Setelah melakukan pengamatan, kemudian memahami atau pemahaman terhadap karya seni rupa. Nah, para siswa, ketika dihadapkan dengan karya seni, maka akan timbul yang pertama sensasi. Bisa terharu, bisa bahagia, bisa sedih, dan sebagainya yang sangat menyentuh emosi. Lalu yang kedua adalah emosi. Dalam emosi timbul perasaan akan nilai estetikanya atau nilai keindahannya. Kemudian yang ketiga impresi, yaitu efek penginderaan saat melihat karya seni. Dan yang keempat adalah interpretasi, yaitu pemberian kesan, pendapat, pandangan terhadap suatu karya. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang satu dengan orang yang lain pasti akan berbeda. Inilah interpretasi. Penilaian karya seni rupa. Penilaian karya seni rupa dengan ukuran objektif, yaitu penilaian karya seni rupa dengan melihat keadaan sebenarnya atau berdasarkan kenyataan. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ide dan bentuk karya, kemudian melakukan penilaian berdasarkan aspek penilaian karya seni rupa tersebut. Nah, para siswa, saat para siswa diminta untuk menilai sebuah karya seni, ada aspek penilaian yang perlu dilakukan atau perlu dipertimbangkan sebagai penilaian. Yang pertama adalah idenya bagaimana, kemudian gagasannya bagaimana, lalu yang kedua adalah penguasaan tekniknya bagaimana, kemudian yang ketiga penguasaan bahan atau penggunaan bahan, yang keempat adalah penggunaan unsur seni rupanya, lalu yang kelima adalah prinsip estetikanya, menyangkut keselarasan, kemudian kesebandingan,
irama keseimbangan penekanan dalam karya tersebut. Inilah penilaian yang dilakukan dalam sebuah karya seni rupa. Demikian para siswa materi tentang apresiasi seni. Semoga materi ini menambah wawasan bagi para siswa, terutama saat melakukan penilaian atau apresiasi seni dimanapun anak-anak berada. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa para siswa minta tolong tekan like, kemudian subscribe, syukur bisa menulis komentar atau kritik sehingga saya bisa memperbaiki materi-materi berikutnya. Oke, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.